Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English class. Selamat datang kembali di kelas online bersama saya. And as I promised last week, I would like to explain about passive voice. Seperti yang saya janjikan minggu kemarin bahwa saya akan menjelaskan tentang materi passive voice yang di pertemuan terakhir itu belum sempat saya berikan materi, namun langsung saya berikan kuis. Kenapa? Karena untuk mengetahui, I just want to know how you understand about the passive voice, atau di dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kalimat pasif ya. Jadi saya mau tahu dulu seperti apa, dan saya lihat dari hasil kuisnya ternyata ya sebagian besar sudah menjawab dan benar, tapi saya tidak tahu apakah memang benar-benar memahami betul how the sentence of passive voice is structured. Alright, in this time, in this PowerPoint, I'd like to describe and also explain in details about passive voice. Alright, passive voice sendiri itu merupakan bagian dari language feature atau fitur bahasa dalam sebuah teks ya. Jadi untuk memahami teks itu sebenarnya detail-detailnya itu ada, seperti kalimat aktif, kalimat pasif, bagaimana membentuk kalimat, menulis kalimat positif, negatif, kalimat tanya, dan lain sebagainya. Namun saya tidak akan menjelaskan satu persatu ya. In this moment, I just like to explain or teach about passive voice. Alright, students, in this presentation, I'd like to describe 4 detailed things. The first is what is passive voice, apa yang dimaksud dengan passive voice atau kalimat pasif itu sendiri. And second one, what are examples of passive voice? Contoh-contoh apa saja yang termasuk dalam passive voice atau kalimat pasif. Dan juga, and then third, how is passive voice structured? Bagaimana kalimat pasif tersebut dibentuk atau disusun atau ditulis. Ya, mungkin ini menjadi trouble atau problem atau challenge, the biggest challenge for the students. Biasanya mahasiswa suka bingung, tidak tahu bagaimana harus menulis bahasa Inggris dengan struktur grammar yang tepat. Kali ini akan saya berikan penjelasannya bagaimana cara menulis yang tepat. And the last one is how is the sentence translated into bahasa ya. Jadi kadang-kadang memang kalau yang tidak terbiasa learning English or when they are not familiar with English, it needs a translation process. Jadi memang butuh translate dari Inggris ke Indonesia ataupun sebaliknya untuk mengetahui meaning, memahami konten dan konteks dalam sebuah teks. Well, the first thing that I'd like to teach or explain, what is passive voice? Apa sih sebenarnya passive voice? Okay, we use passive voice in English when we are more interested in stressing the action. Jadi di sini kita menggunakan kalimat pasif. Ini konteksnya dalam bahasa Inggris ya. Kalau di Indonesia mungkin kita hampir sama mirip ya. Itu menekankan pada actionnya, bukan pada siapa yang melakukan. Kalau kalimat aktif itu yang diutamakan ada subjek, sementara kalau yang kalimat pasif itu yang diutamakan adalah actionnya. This one, think done rather than the doer. Memang lebih ditekankan pada hal yang diselesaikan daripada pelaku kalimat tersebut atau agent of it, or when the agent is not important or not known. Jadi
Dalam kalimat pasif itu, agent atau pelaku itu tidak terlalu diperhatikan. Ya, kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang kita tidak tahu siapa yang melakukan. Seperti itu, kalimat pasif. Dan passive voice sendiri merupakan kalimat pasif yang dalam bahasa Indonesia itu biasanya diawali oleh awalan ter atau di. Ya, ini saya tulis bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Seperti ini, saya berikan translate-nya, jadi Anda bisa membuka kembali materinya dan memahami penjelasan ini, dan juga saya mendampingi PowerPoint ini dengan both English and Indonesia. Okay, after knowing what is passive voice, let's move on to the examples of passive voice. Jadi contoh-contoh kalimatnya ini bagaimana sih sebenarnya? Okay, students, I take the examples from the text in the previous text. Jadi saya ngambil contohnya ini dari teks yang Anda kerjakan atau Anda baca dalam the last reading activity last week. Jadi memang reading text itu, di dalam reading text itu saya ambil contoh-contohnya biar memang nyambung ya. Okay, I take 5 examples. The first one is the sentence. Two closely related physical phenomena are involved. Ini dalam paragraf pertama ya. Ini semua contohnya ada di teks. Anda bisa cari kembali. Teksnya nanti akan saya attach kembali dalam meeting dalam minggu ini. Biar nggak bingung ya kalau misalnya ada yang sudah terclose. The second, the first was discovered by the British physicist Michael Faraday in 1831. The third, if a conductor is moved, blah blah blah, if the strength of a stationary conducting loop is made to vary, a current is set up or induced in the conductor. 4. If a wire is spaced so that it crosses the magnetic lines of force. 5. A machine that converts electrical energy into mechanical energy is called a motor. Jadi ini semua contoh kalimatnya ada di dalam teks ya. Ini nanti akan saya attach kembali teksnya. Karena kalau buka quiz last week itu pasti tidak bisa diakses lagi. Hanya teksnya yang akan saya cantumkan, jadi Anda bisa tahu ini kalimatnya ini letaknya di mana. Seperti itu. Yang saya garis bawahi merupakan subjek kalimat. Namun subjek kalimat di sini tidak selalu merujuk pada orang ya. Ini bisa merujuk pada thing atau benda. Kemudian yang saya perhatikan, pay attention to the bold and italic words. Jadi tolong diperhatikan pada kata yang saya cetak tebal dan miring. Seperti itu. Ini contoh-contohnya dan perhatikan yang digarisbawahi dan juga dicetak tebal dan miring. Okay, after knowing the examples of passive voice, let's go to how is passive voice structured? Bagaimana kalimat ini disusun? Ya, Anda kan sudah tahu ya contohnya. Terus caranya nulis itu bagaimana? Oke, perhatikan kalimat yang saya bold, cetak tebal, dan italic miring. Itu ada beberapa. Jadi meskipun 5 kalimat, tapi satu kalimat ada yang isinya lebih dari satu ya. Ada are involved, was discovered, is moved, is made, is set up, is passed, and is called. Oke, kita pecah lagi. Jadi ini di breakdown ya. Tersusun dari 2 kata, yaitu is, are, was, were. Saya masukkan were kenapa? Meskipun di contoh ini nggak ada, tapi were ini juga berhak dalam atau berkontribusi dalam passive voice.
Jadi yang namanya is, are, was, were ini disebut auxiliary verb atau populer disebut dengan to be. Pasti kalian juga pernah dengar ya. And then the second one, itu ada involved yang berakhiran dengan ed ya, discovered, moved, made, set up, placed, called. Yang sebenarnya kata ini merupakan sudah modifikasi ya dari bentuk yang asli. Bentuk yang asli itu seperti involve, discover, move, make, set up, pass, and call. Perubahan bentuk dari yang asli ke kata yang berakhiran ed ini disebut dengan past participle verb form. Jadi dalam passive voice ini verb asli, kata kerja asli ini mengalami transisi atau perubahan bentuk ya. Perubahan bentuknya seperti apa? Belakangnya biasanya dikasih ed, tapi tidak selalu. Contohnya ini, make ini tidak selalu makered, tapi bentuknya made. Set up ini tidak selalu setted up atau set upped gitu, enggak. Tapi tetap bentuknya set up. Jadi beberapa kata itu memang perubahannya tidak selalu ed. Taunya dari mana, Bu? Taunya ada di dictionary. Biasanya di kamus itu banyak sekali ya. Atau kamu Google aja, itu bentuk verb past participle verb dari make itu apa, itu sudah bisa dicari. Ada ribuan banyak kata dengan bentuk yang tidak selalu ed. Saya tidak meminta mahasiswa itu untuk menghafalkan, karena apa? Saya sendiri juga tidak hafal. Tidak mungkin kita menghafalkan. Tapi biasanya insting itu akan kita bisanya lebih luas tahu ini ide atau bukan itu dengan kebiasaan ya. Tapi kalau tidak terbiasa, apakah tidak bisa? No. Kita bisa cari di kamus ataupun lewat Google. Banyak hal untuk mengetahui bentuk past participle verb form. Oke. Jadi dari sini kita breakdown jadi 2 di sini ya. Nah, kemudian namun demikian ya, penggunaan auxiliary verb ini, kapan kita pakai is, are, was, were, itu tergantung pada subjek kalimat. Tergantung pada subjek kalimat. Seperti apa subjeknya? Subjeknya yang saya underline in the last PowerPoint. Nah, di sini. Ini subjeknya. Ya. Subjeknya tadi di sini. Kalau to, dia berarti di sini are, jamak. The first ini tunggal, namun karena tahunnya 1831 itu sudah pas ya, berarti kita pakai was. If a conductor, kalau di sini tidak ada keterangan waktu, biasanya present ya, ini tunggal, dia pakai is. Beda dengan di sini, ini tunggal tapi dia pas, jadi pakainya was. Ini juga tunggal, cirinya tunggal itu apa ya? Ada a. Ini juga tunggal, is. If a wire, ini juga is, tunggal. A machine, ini juga tunggal. Kalau jamak, are. Di sini ada two. Two itu 2 ya, lebih dari 1, berarti ini are. Seperti itu. Nanti tolong kalau misalnya ada pertanyaan, akan saya buka di forum discussion ya. Nanti Anda bisa posting questions di sana. Oke. Ini ya penjelasannya untuk bagaimana menyusun kalimat pasif. And then the last thing that I would like to emphasize is how is the sentence translated, bagaimana kalimat tersebut diterjemahkan. Two closely related physical phenomena are involved. Ini bahasa Indonesianya bagaimana, Bu? Dua fenomena fisik erat terlibat. Just like that I explained in the earlier slide. Ya, seperti yang saya jelaskan dalam slide yang pertama itu, kalau yang namanya pasif, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu kalau nggak dia seperti itu, ini terlibat. Second one, the first was discovered by the British
physicist Michael Faraday in 1831. Yang translate-nya, yang pertama ditemukan oleh fisikawan Inggris Michael Faraday pada tahun 1831. Ditemukan. If a conductor is moved blah blah blah, if the string of stationary blah 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 is made to vary, a current blah is set up or induced blah blah blah. Itu ya. Apabila sebuah konduktor dipindahkan bla bla bla, apabila bla 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 harus diatur ini setup ya, atau diinduksi or induced. Induced di sini gandeng dengan is ya. Sorry, ini belum saya tebalkan, ini gandengnya dengan is. Ini boleh juga ditulis is set up or is induced, tapi karena repetition ya, daripada nulis dua, ini satu aja nggak apa-apa. Seperti itu. Ini caranya translate seperti itu. If a wire is spaced so that it crosses the magnetic lines of force, jika sebuah kawat dilewatkan, ia akan melintasi garis-garis gaya magnet. A machine that converts electrical energy to mechanical energy is called a motor. Mesin yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik disebut motor. Is called berarti disebut. Seperti itu ya. Jadi intinya pasif itu adalah kalimat passive sentence itu, passive voice itu kalimat pasif ya, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu kita kasih imbuhan ter atau di. Ini beda dengan kalimat aktif. Kalau kalimat aktif itu ber, seperti itu ya. Oke, materi ini akan keluar di dalam UTS. Sebenarnya ada banyak sekali contoh-contoh teks. Kalau misalnya Anda bisa menganalisis setiap kalimat itu, Anda pasti akan bisa menemukan mana itu aktif, mana itu pasif ya. So, in this meeting, I do not give you quiz. Saya tidak akan memberi Anda quiz, tetapi akan saya buka open question and answer ya. Dan juga mohon untuk mengisi fitur attendance. Untuk pertama kalinya saya akan membuka fitur presensi mandiri oleh mahasiswa, dan itu tidak isinya nanti seperti hadir, sakit, ataupun tidak hadir. Nanti akan otomatis terekap absensi di mesin tersebut tanpa saya manual menuliskan seperti yang kemarin-kemarin ya. Tolong diisi. Jadi Anda setelah melihat materi ini, Anda tulis attendance Anda dalam fitur attendance yang akan saya attach dalam meeting minggu ini. Bila ada pertanyaan, tolong Anda bisa menuliskan pertanyaan di forum diskusi, ataupun bila Anda sudah memahami, just say understand there. Okay, that's all from me for this meeting. Thank you for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.